Semangat supaya kembali lagi ada kepercayaan pada, menurut saya, sesama. Karena zaman sekarang itu kepercayaan pada sesama itu sangat tipis. Pertama, banyak sekali kebohongan yang juga diucapkan oleh Presiden dan orang-orang lainnya. Kedua, sekarang ini bisa dibeli, kesetiaan bisa dibeli, suara bisa dibeli, kedudukan bisa dibeli. Jadi kalau sebuah masyarakat kehilangan saling percaya, ya selesai. Tak terbendung, tokoh-tokoh bangsa berkumpul di Rembang. Tampar Jokowi Prabowo Gibran memang sudah parah. Jokowi. Nanti saya lupa. Jadi kalau bisa diinstruksikan kepada rakyat Indonesia yang beragama Islam untuk memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini usul saja. Kalau beliau terima syukur, kalau enggak ya saya tak sama kawan-kawan saya sendiri. Halo, dengar suara JJ di channel Redaksi Jurnal. Sejumlah tokoh nasional lintas agama dan kebudayaan Indonesia mendatangi kediaman Kiai Haji Ahmad Mustofa Bisri atau Gusmus di Kelurahan Leteh, Lembang, Jawa Tengah, Minggu 12 November untuk membahas situasi politik bangsa menjelang Pilpres 2024. Riana Harja Pamengkas yang turut hadir dalam pertemuan itu mengungkapkan bahwa selain membahas situasi politik terkini, Gusmus juga mengajak dirinya agar tak luput bersangka baik kepada penyelenggara negara yang masih bisa diharapkan. Menurutnya, harapan itu masih bisa dipupuk melalui peran masing-masing elemen masyarakat. Salah satunya adalah dengan memberikan nasihat kepada pemimpin bangsa. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi tersebut meyakini bahwa masih terdapat bagian dari penyelenggara negara yang memiliki hati nurani. Hal itu kemudian menjadi pokok pembahasan yang digarisbawahi, dan Eri menyebut bahwa seluruh pihak dapat membantu melaksanakannya menjelang tahun politik yang akan datang. Adapun tokoh-tokoh lain seperti Gunawan Muhammad, Omi Komaria Majid, Riana Harja Pamengkas, serta Lukman Hakim Saifuddin turut hadir dalam konferensi pers tersebut. Kendati Gusmus tidak hadir dalam konferensi pers, seluruhnya mengungkapkan keprihatinan atas situasi politik bangsa saat ini yang sedang mempengaruhi demokrasi di Indonesia. Dan salah satu yang disorot pihaknya adalah situasi dari Mahkamah Konstitusi, di mana Majelis Permusyawaratan Rembang menilai ada intervensi yang dilakukan lembaga eksekutif ke lembaga konstitusional tersebut. Bahkan terdapat ancaman terhadap asas jujur dan adil dalam pemilu yang digelar pada Februari 2024 mendatang. Itulah sebabnya permasalahan ini menjadi perhatian khusus bagi pelaku kebudayaan dan keagamaan bangsa tersebut untuk memberikan sumbangsi dengan berembuk secara terus-menerus. Hal ini juga merupakan saran dari Gusmus agar orang-orang yang bekerja di bidang kebudayaan untuk turut memperhatikan kondisi perpolitikan Indonesia. Selain itu, pertemuan tersebut dilakukan juga untuk menyerukan kepada warga negara Indonesia bahwa situasi bangsa saat ini sedang tidak baik-baik saja. Wajar para tokoh di Rembang melawan, resah dengan situasi negara menjelang pemilu yang semakin memprihatinkan karena anak raja semakin nyata menunjukkan arogansi dan didukung pula oleh Paduka Raja. Bukan hanya para tokoh nasional yang datang ke Rembang yang juga resah dengan situasi politik saat ini, masyarakat pun juga resah. Apalagi baliho yang menampilkan wajah Kaisang dengan pose non-formal itu, yang berukuran besar dan terpampang di tempat-tempat yang mengarah langsung ke jalan raya dan mengganggu pemandangan mata. Terkait hal tersebut, Kasih Keamanan dan Ketertiban Umum Satpol PP Jakarta Barat, Edison Butar-Butar menjelaskan bahwa pengawasan terkait alat peraga kampanye seperti baliho Kaisang dilakukan sepenuhnya oleh pihak Kesbangpol, sehingga menurut Edison, pihak Satpol PP tidak berwenang mengurusi APK yang disebut-sebut meresahkan warga tersebut. Edison lalu menunjukkan surat rekomendasi izin dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta atas permohonan DPW PSI terkait baliho Kaisang. Dalam surat tersebut disebutkan, jika setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang simbol bendera, spanduk, umbul-umbul ataupun atribut lainnya. Atribut itu tidak boleh ditempatkan pada pagar pemisah jembatan, pagar pemisah jalan-jalan, jembatan penyeberangan, halte, terminal, taman, tiang listrik, dan tempat umum lainnya tanpa izin. Namun terjadi tidak demikian. Ada beberapa baliho Kaisang berada di tiang listrik yang mana merupakan tempat umum. Inilah yang tentu menjadi pertanyaan besar. Apakah ada unsur kepentingan yang menjadikan pihak yang ada hubungannya dengan penguasa bisa seenaknya? Jadi, bagaimana menurut Anda?
Kita akan bicara ke pemimpin buruh. Saudara, kesehatan nggak bayar, subsidi listrik, subsidi BBM, kemudian sekolah harus kita bikin nggak bayar. Prabowo anti buruh trending di media sosial. Blunder akibat minta buruh tak minta naik gaji, auto gagal nyapres. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kita bantu pengusaha, ya, pengusaha, dan kita buruh. Kau udah dapat ini, ya sudah dong. Jangan kau tuntut pengusaha. Kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana kan begitu. Jangan karena ingin jadi pemimpin, programnya akhirnya membodohi rakyat. Halo, selamat datang di channel Redaksi Jurnal bersama JJ. Trending di media sosial X 10 November 2020, Prabowo anti buruh, banyak dibicarakan warganet. Hal itu dianggap blunder atau diduga bahwa Prabowo anti terhadap buruh. Sebuah potongan video pidato Prabowo diketahui bahwa suasana tersebut dalam sebuah acara bertema ekonomi 8 November 2023. Video tersebut disebarkan oleh warganet disertai keterangan juga komentar yang tajam dan menohok. Dalam video itu, Prabowo meminta kepada buruh agar tidak banyak menuntut kepada perusahaan yang mana hal itu dapat menyebabkan perusahaan tidak mendapatkan keuntungan. Hal itu memicu pro dan kontra di kalangan warganet. Terlihat dari perdebatan dalam menanggapi pidato Prabowo tersebut, dari mulai pemilik akun masyarakat umum sampai pemilik akun para elit masyarakat. Ada yang menilai bahwa yang dikatakan Prabowo adalah bentuk dari antipatinya kepada buruh. Ada juga yang menganggap hal tersebut adalah hal yang mengandung kesan negatif. Said Iqbal selaku Presiden Partai Buruh angkat bicara atas pidato Prabowo mengenai buruh yang dianggapnya keliru. Said menganggap Menteri Pertahanan itu pemimpin yang tidak memahami dan berpihak pada kepentingan buruh-buruh di Indonesia. Ketum Partai Buruh itu pun mengingatkan Prabowo bahwa upaya buruh menuntut kenaikan upah adalah hal yang lumrah terjadi di seluruh negara. Bahkan buruh di negara maju seperti Amerika, Jerman, Inggris, bahkan Malaysia juga merasakan hal yang sama. Ia menegaskan buruh menginginkan kesetaraan ekonomi dengan kondisi yang ada. Said menjelaskan upah minimum adalah jaring pengaman agar buruh tidak terjerumus dalam jurang kemiskinan ketika memasuki dunia kerja. Sebab kebanyakan pengusaha ingin memberikan upah murah dan tenaga kerja outsourcing, jadi tidak boleh juga perusahaan menyatakan mereka tidak mampu. Sebenarnya yang dibilang Prabowo ada benarnya juga. Kalau banyak dituntut nanti pindah ke negara lain. Yang salah satu subsidinya, mana ada itu yang gratis-gratis. Duit siapa yang mau dipakai untuk berobat gratis, angkot gratis, makan siang gratis, listrik gratis, duit siapa coba? Jadi ujung-ujungnya ada benarnya juga jika buruh akhirnya menuntut kenaikan gaji. Karena tentunya yang dibuat untuk mendanai berobat gratis, makan gratis, angkot gratis, dan lain-lain itu dari pajak buruh juga. Padahal kalau Prabowo memang mau berniat baik untuk negara ini, gak usahlah berambisi menjadi penguasa. Cukup menggerakkan segala macam sumber daya yang telah ia miliki dan telah ia kuasai demi rakyat. Tapi apa yang kita lihat? Ternyata Prabowo sangat berambisi untuk berkuasa dan lagi-lagi haus rasa hormat. Tentu kita sebagai rakyat yang terbiasa dengan kehidupan yang sangat sederhana telah melihat akar masalah kenapa negara yang kaya raya ini malah masih banyak rakyatnya yang sulit sekali sejahtera. Ada saja penghalang untuk mengelola sumber daya alam, belum lagi upaya pembodohan yang masih terus berlangsung hingga kini. Kita hanya dijejali pencitraan sok merakyat yang sudah memuakan itu. Dari gaya bicara Prabowo memang komunikasi beliau ini agak parah ya, selalu ingin terkesan perkasa atau tegas tapi kemarin dibilangnya sudah gemoy. Waduh, ada-ada saja pencitraannya. Semua janji Prabowo itu tidak bisa dipercaya, dia hanya haus pujian dan hormat. Tentunya haus kekuasaan juga, sehingga ambisinya terus menari-nari hingga apapun caranya ia lakukan demi bisa menjadi presiden atau demi berkuasa bersama dengan kelompoknya. Bagaimana menurut Anda?